下坏了你的好事。魂绞杀我们！万鬼噬魂！你乖乖自尽修为，让我自尽修为。搜魂术寻找秘宝下落，都趁手了，让皇室不惜边疆失守。你这家仆还我天府帝国日渐也是他们的荣幸。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen bagian ke-102 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Pangeran ke-9 yang bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Chen Tian dan kenapa dia keluar bersama dengan Jenderal Liu. Chen Tian berkata kalau pasukan yang sedang dikerahkan untuk mengepungnya saat ini pasti untuk membunuhnya karena sudah merusak rencana dari Pangeran ke-9 atau Nalan Duan. Karena tidak bisa membiarkan Chen Tian dan Jenderal Liu pergi begitu saja, maka Nalan Duan segera memerintahkan pasukan kekaisaran untuk menangkap mereka berdua. Pasukan kekaisaran kemudian mengeluarkan formasi militer kekaisaran untuk menyerang Chen Tian dan Jenderal Liu. 下坏了你的好事。魂绞杀我们！ Meskipun pasukan kekaisaran berhasil melakukan serangan, namun Chen Tian mampu mengembalikan keadaan dengan mengarahkan pedangnya ke arah Nalan Duan. Chen Tian meminta semua pasukan untuk berhenti menyerang, kalau tidak Bang MC akan menebaskan pedangnya ke arah leher Pangeran ke-9. Chen Tian di sini juga meminta Nalan Duan untuk segera membawa Liu Yan ke tempat ini. Ketika Sain penjaga ingin memberikan bantuan, Nalan Duan meminta Sain penjaga untuk tidak ikut campur karena dia ingin bermain-main dengan Chen Tian terlebih dahulu. Ternyata Nalan Duan langsung mengeluarkan martial spirit pembantaian yang biasanya dimiliki oleh keluarga Bailey. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian sangat kaget karena bagaimana bisa seseorang yang berasal dari keluarga Nalan berhasil menguasai martial spirit keluarga lain. Sementara itu Liu Chenyi berusaha memberikan bantuan kepada Chen Tian dengan menyerang Nalan Duan. Namun di sini Nalan Duan berkata kalau Liu Chenyi tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Pada awalnya dia ingin membiarkan Liu Chenyi mati membusuk di dalam penjara, namun karena Liu Chenyi berniat kabur maka Nalan Duan akan membunuhnya hari ini. Terlihat Nalan Duan kembali mengeluarkan martial spirit kedua, yaitu martial spirit pedang untuk melakukan serangan. Namun serangan tersebut berhasil dinetralisir oleh martial spirit kegelapan milik Bang MC. Pada saat Chen Tian melakukan serangan kepada Nalan Duan, akhirnya Nalan Duan kembali mengeluarkan martial spirit yang lain, yaitu martial spirit armor milik keluarga Nanggong. 3 martial spirit yang dikeluarkan oleh Nalan Duan tentu saja membuat Liu Chenyi bingung. Bahkan di sini Xiao Mo ikut nimbrung dengan berkata bahwa Nalan Duan seharusnya hanya seorang alkemis, tapi kenapa dia memiliki kemampuan bertarung hebat seperti ini? Akhirnya Liu Chenyi menyadari kalau Nalan Duan sedang menggunakan martial spirit 5 nadi yang dimiliki oleh leluhur keluarga Nalan. Dengan kata lain, tubuh fisik Nalan Duan pada saat ini merupakan tubuh fisik baru bagi leluhur keluarga Nalan yang bernama Nalan Sang. Liu Chenyi memberikan penjelasan kepada Chen Tian bahwasanya martial spirit 5 nadi bisa merebut martial spirit milik orang lain dan mendapatkan martial spirit garis keturunan mereka.
Sontak penjelasan Liu Chenyi membuat Chen Tian sadar pantas saja Nalan Duan berbaik hati kepadanya karena ternyata dia ingin mengambil tubuh dari Bang MC kita. Nalan Sang pun kemudian tertawa karena seharusnya Chen Tian merasa terhormat karena bisa menjadi incaran dari leluhur keluarga Nalan seperti dirinya. Nalan Sang kemudian meminta Chen Tian untuk mengunci kultivasinya jika memang dia masih ingin hidup. Akan tetapi tentu saja Chen Tian menolak dan langsung mengeluarkan teratai merah amarah untuk melakukan serangan kepada Nalan Sang. Bukannya panik karena terkena serangan kuat, Nalan Sang malah tertawa lebar karena sebentar lagi seluruh kemampuan Chen Tian akan menjadi miliknya. Tapi ternyata teratai merah amarah hanya digunakan oleh Chen Tian sebagai pengalihan karena Bang MC hendak melarikan diri menggunakan artefak teleportasi. Ketika Chen Tian hampir selesai berteleportasi, tiba-tiba saja Nalan Sang memegang kaki Bang MC. Beruntung Chen Tian cepat menendang kepala Nalan Sang untuk membuatnya jatuh ke tanah. Kepergian Chen Tian tentu saja membuat Nalan Sang sangat kesal. Dia merasa sudah kehilangan seseorang yang bisa dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Karena masih dikuasai oleh kekesalan, Nalan Sang tampak membunuh pasukan kekaisaran yang bertanya apakah mereka akan melakukan pengejaran atau tidak. Beberapa saat kemudian Chen Tian dan Liu Chenyi sudah berhasil kabur. Meskipun begitu, identitas Chen Tian sudah diketahui, yang mana kedepannya pengamanan terhadap Liu Yan pasti akan diperketat. Tiba-tiba saja Liu Chenyi terjatuh karena tubuhnya sudah kehilangan banyak tenaga. Ternyata sebelum ini Nalan Sang sudah menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mencari tahu di manakah keberadaan harta rahasia keluarga Liu. Teknik pencarian jiwa ini membuat umur dari Liu Chenyi tinggal menunggu waktu saja. Chen Tian kemudian memberikan pil pemulih darah kepada Liu Chenyi karena bagaimanapun caranya Liu Chenyi harus tetap hidup sampai Chen Tian melakukan lamaran kepada Liu Yan. Liu Chenyi pun kemudian tersenyum karena pada saat seperti ini Chen Tian masih kepikiran untuk melamar anaknya. Chen Tian kemudian bertanya kepada Liu Chenyi mengenai apa harta yang berada di dalam tubuh Liu Yan, sampai-sampai Kekaisaran Tianfu rela kehilangan perbatasan untuk mendapatkan harta tersebut. Liu Chenyi kemudian bercerita mengenai sebuah kata, yaitu menghancurkan jalan langit untuk menguasai reinkarnasi. Sontak ucapan ini membuat Chen Tian sadar kalau ucapan yang dimaksud oleh Liu Chenyi merupakan kata lain dari kitab surgawi kuno. 300 tahun yang lalu di lembah pemakaman immortal, keluarga Liu dan kerajaan Yu mengeksplorasi keluarga kuno. Siapa yang menyangka leluhur keluarga Liu mendapatkan kitab surgawi kuno dan berjanji akan menjaga kitab tersebut dengan baik. 20 tahun yang lalu terjadi sebuah insiden penyerangan kepada keluarga Liu pada saat leluhur keluarga Liu ingin melakukan penerobosan. Sekitar 300 orang anggota keluarga Liu mati dalam insiden tersebut, sementara Liu Chenyi dan Liu Yan berhasil selamat karena bantuan dari leluhur mereka. Ternyata kitab surgawi kuno sudah sepenuhnya menyatu dengan jiwa Liu Yan dan sudah disegel oleh Liu Chenyi menggunakan kekuatan spiritualnya sampai saat ini. Dan itulah alasan mengapa Nalan Sang menginginkan tubuh dari Liu Yan. Liu Chenyi menduga kalau Nalan Sang pasti akan menggunakan rakyat keluarga Liu untuk membuat Liu Yan mengeluarkan kitab surgawi kuno yang berada di dalam tubuhnya. Tentu saja hal ini akan membuat Liu Yan tidak bisa bertahan hidup. Liu Chenyi kemudian dengan tulus meminta bantuan kepada Chen Tian untuk menyelamatkan anaknya. Chen Tian meminta Liu Chenyi untuk tenang karena bagaimanapun caranya Bang MC pasti akan menyelamatkan Liu Yan. Sontak hal ini pun membuat Liu Chenyi sangat senang karena ternyata Liu Yan tidak salah dalam memilih orang. Tiba-tiba saja mereka berdua dikagetkan dengan 12 asap serigala yang biasanya digunakan oleh keluarga Liu.
Liu Chenyi menganggap pertahanan terdepan dari pasukan keluarga Liu pasti sudah tidak bisa bertahan lagi. Sementara itu di tempat lain, seorang anggota keluarga Liu yang merupakan paman Liu Yan masuk ke dalam kamar untuk menyelamatkan keponakannya. Namun usaha mereka berdua harus menemui kegagalan karena Nalansang datang di waktu yang tepat. Tanpa ampun di sini Nalansang langsung membunuh paman Liu di hadapan Liu Yan. Kekejaman yang dilakukan oleh Nalansang tentu saja membuat Liu Yan sangat marah. Liu Yan merasa heran karena sebelumnya Nalansang sudah berjanji tidak akan pernah menyakiti anggota keluarga Liu lagi. Dengan wajah yang merasa tidak bersalah, Nalansang berkata kalau dia tidak pernah mengucapkan janji apapun kepada Liu Yan. Sontak hal ini membuat Liu Yan sadar kalau Nalansang sedari awal tidak pernah berniat melepaskan keluarga Liu. Tiba-tiba saja Jenderal Fei Ting datang menghadap Nalansang untuk memberikan kabar mengenai penduduk kota perbatasan yang sepenuhnya sudah dikendalikan oleh mereka. Tentu saja hal ini membuat Liu Yan kaget dan bertanya apa yang hendak dilakukan oleh Nalansang kepada anggota keluarga Liu yang berada di perbatasan. Ternyata Nalansang punya sebuah rencana, yaitu sudah bekerja sama dengan negara Moyu untuk menyerang pertahanan terakhir dari pasukan keluarga Liu di perbatasan. Jenderal pasukan negara Moyu yang bernama Heimo juga sudah bersiap untuk meruntuhkan benteng terakhir yang dimiliki oleh keluarga Liu. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.